Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sekaligus menjelaskan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang menggunakan paket file akreditasi yang saya susun. Nah, kali ini ada perbaikan atau revisi di standar 6 yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk file yang sudah saya revisi silahkan download di Google Drive akreditasi masing-masing ya. Dan silahkan simak panduan ini sampai dengan tuntas biar nanti bisa dikerjakan gitu ya. Dapat dieksekusi dengan baik. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk standar 6 ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu silahkan download dan edit file RKT ya, sudah saya sediakan. Kemudian juga download SOP. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu diedit sesuai dengan lembaga masing-masing, karena setiap lembaga tentu akan memiliki RKT dan SOP yang berbeda. Saya sediakan sebagai sampel atau contoh lengkap, tinggal Bapak Ibu edit saja sesuai dengan lembaganya masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu edit RKT dan SOP, silahkan dicetak ya, kemudian ditandatangani dan distempel basah. Kemudian yang ketiga, setelah itu Bapak Ibu silahkan di-scan bagian-bagian RKT yang diminta di standar 6, terutama di 6.1 dan 6.2. Sementara untuk 6.3 Bapak Ibu silahkan di-scan untuk SOP yang sudah di-print dan ditandatangani serta dicap basah. Dan yang terakhir, selamat mencoba dan semoga sukses. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di standar 6 ada 3 poin. Ada 6.1, kemudian ada 6.2. Poin-poin yang diminta pada 6.1, kemudian di poin-poin 6.2 ini merujuk ataupun mengerucut pada RKT ya, rencana kerja tahunan. Nah, di sini Bapak Ibu di 6.1 disebutkan ketersediaan dokumen perencanaan satuan PAUD. Dokumen perencanaan satuan PAUD meliputi visi misi dan tujuan satuan pendidikan ya, ini masuk ke RKT. Kemudian rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun, tentu ini poin utamanya adalah di RKT. Nah, di RKT ada visi misi dan tujuan, ada juga latar belakang dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian kalender pendidikan juga sudah disediakan di RKT ya. Nah, ini jadi masuk ke RKT sebenarnya mengarahnya. Begitu juga untuk 6.2, ini ketersediaan dokumen pengorganisasian satuan PAUD. Dokumen pengorganisasian satuan PAUD meliputi struktur organisasi, deskripsi tugas pokok, dan tata tertib pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, untuk 6.2 ini bisa diambil dari profil ya, profil satuan pendidikan yang Bapak Ibu buat, atau bisa mengambil dari profil yang ada di RKT ya. Jadi 6.1, 6.2 itu mengacu pada RKT. Jadi Bapak Ibu silahkan download dulu RKT-nya ya, diedit sesuai dengan lembaga masing-masing. Kalau sudah, tinggal dicetak, ditandatangani, dan scan bagian-bagian yang diminta di 6.1. Contoh misalnya visi misi. Nah, di sini Bapak Ibu visi misi satuan pendidikan sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu edit. Pada momen ataupun pada bagian di visi misi, Bapak Ibu silahkan di-scan yang ini ya. Jadi kalau RKT ini sudah selesai untuk 6.1 dan 6.2, tinggal scan saja bagian-bagiannya dan diupload sesuai yang diminta di poin-poin ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat isi filenya. Nah, kemudian untuk 6.3, untuk 6.3 ini ada SOP. Nah, yang saya sediakan ini hanya ala kadarnya ya, sebagai sampel. Kalau misalnya ada yang kurang, tidak sesuai dengan lembaga Bapak Ibu, silahkan edit, silahkan ditambahkan ya. Kalau misalnya ada kelebihan, silahkan dikurangi. Pokoknya saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan editing sesuai lembaganya masing-masing. Nah, di 6.3 ini ketersediaan dokumen sebuah prosedur operasional standar atau SOP. Nah, diantaranya ada penerimaan siswa, kemudian pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan,
pembiayaan dan atau pelibatan orang tua. Nah, yang terakhir bonus standar operasional prosedur untuk COVID-19. Ini takut ada yang memerlukan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu langsung saja kita buka isi filenya biar nanti lebih paham lagi. Baik Bapak Ibu, untuk standar 6 di sini ada 1 2 3 4 5 folder. Yang pertama ini ada RKT Satuan Pendidikan. Nah, Bapak Ibu ini di-download kemudian diedit. Nah, di sini juga disediakan kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini saya sediakan tahun ajaran 2022-2023 dan 2003-2004. Yang ini pakai PowerPoint, silahkan diedit. Ini pakai Excel, silahkan diedit ya. Next, kemudian ini untuk 6.1, 6.2 dan ini standar 6.3. Nah, untuk 6.1 dan 6.2 ini Bapak Ibu, ini nanti mengacu ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan RKT, maka untuk 6.1 dan 6.2 ini sudah tinggal nyeken saja di sini. Tinggal scan file yang ada di sini, tinggal di di print, kemudian ditandatangani, di scan bagian-bagian ini. Tapi kalau seandainya mau dipisah, mau dipecah, pengen dipecah, saya mah pengen di soft copy-nya, ya silahkan tinggal nanti visi misi ini 6.1 di folder 6.1 itu ngambil dari sini ya. Jadi muaranya pokoknya dari sini. Nah, ini hanya pemisah saja. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ingin visi misi, nah harus ngambil dari sini karena visi misi yang dipisahkan di sini harusnya di sini. Jadi intinya Bapak Ibu ya, di 6.1 dan 6.2 itu ada di RKT. Jadi kalau RKT-nya sudah selesai, sudah dicetak, sudah ditandatangan cap basah, tinggal bagian-bagian yang ada di RKT ini di-scan sesuai dengan yang diminta. Yang mana yang diminta? Yang ada di sini. Nah, ya. Nah, sekarang kita buka saja RKT-nya biar lebih jelas. Kita buka. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu, covernya silahkan diedit. Kemudian ini halaman pengesahan, kata pengantar. Nah, ini dia Bapak Ibu isinya. Nah, di sini di RKT sudah saya sediakan ada latar belakang, ada tujuan. Ini tujuan ini ya pembuatan, nanti kita edit saja nanti. Kemudian landasan hukum, ada sejarah singkat, visi dan misi, tujuan satuan pendidikan, struktur organisasi, tupoksi dan tata tertib. Nah, ya di sini ketika misalnya kita diminta untuk mengupload visi dan misi tujuan satuan pendidikan, maka kita tinggal nyeken saja bagian visi dan misi. Ada di mana? Misalnya ada di visi dan misi, ada di halaman 3 ya. Nah, berarti yang ini 1 2 3, berarti lembar ini yang kita scan. Kemudian misalnya kita diminta lagi rencana kegiatan satuan pendidikan atau RKT satuan pendidikan ya tahunan. Ini struktur organisasi. Jadi semua yang diminta di 6.1 6.2 ada di RKT. Oke, ini tugas pokok dan fungsi. Kemudian ada di sini kita langsung saja paling bawah ada tata tertib juga ada. Kemudian ini dia Bapak Ibu. Nah, untuk rencana kerja RKT yang saya buat ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan ya. Kalau misalnya ini tidak sesuai, silahkan Bapak Ibu perbaiki, Bapak Ibu edit sesuai dengan lembaganya masing-masing. Karena ini hanya ya sampel ataupun contoh lah ya yang saya buat. Silahkan Bapak Ibu disesuaikan dengan RKT di lembaganya masing-masing. Ya, seperti ini. Ini untuk RKT-nya dan ini untuk jadwal pelaksanaannya. Nah, tinggal Bapak Ibu kasih saja. Misalnya PPDB di bulan keberapa? Bulan 7 atau bulan 8? Kasih saja tanda V. Seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa ditandatangani. Nah, next. Kita lanjut. Itu untuk RKT. Jadi RKT Bapak Ibu silahkan di-download, diedit. Setelah selesai di-scan. Di-scan, dicetak, kemudian dicap basah baru di-scan. Nah, untuk 6.1, 6.2 itu nanti ngambilnya dari RKT. Meskipun saya sediakan di sini masing-masing, ini khawatir Bapak Ibu pengen dipisah dalam bentuk soft copy. Nanti isi di 6.1 ini Bapak Ibu yang di sini ya, silahkan ambil dari RKT yang Bapak Ibu edit yang pertama tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian
Ke 6.3 yaitu di pelaksanaan ada cover ya. Untuk cover ini tidak ada perubahan seperti ini. Kemudian untuk SOP penerima siswa baru, oke, insya Allah nanti saya perbaiki lagi ini untuk teksnya, untuk kotak-kotaknya ya, biar rapi lagi dan seterusnya. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.